Kita berharap kepada pemerintah dalam membuat regulasi itu coba dipikirkan, dimatangkan dengan siapa yang berdampak terhadap regulasi tersebut, yang punya dampak terhadap regulasi tersebut. Oke teman-teman, kembali lagi di program kita evaluasi dan kita pengen mendengar apa polemik terbaru mengenai BPJS Kesehatan yang katanya baru-baru ini di launching Perpres nomor 39. Dan ini menarik karena menimbulkan berbagai opini-opini yang konstruktif tapi juga opini yang negatif tentang itu. Nah, bersama saya kali ini bersama dengan Mas Nur Jaman, seorang pengusaha dan pengurus di Apindo. Yes. Tentu dia sangat kompeten untuk kita bisa bahas terkait dengan polemik dari BPJS Kesehatan ini. Dan kita tahu selama ini BPJS Kesehatan dianggap merugi. Ya. Nah, apakah dengan adanya Perpres terbaru ini yang mengatur tentang mekanisme rawat inap, terutama kepada para penerima BPJS Kesehatan, apakah itu ditargetkan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh BPJS Kesehatan dan bagaimana sudut pandang pengusaha kali ini? Mas, piye caranya iku? Kok iso apa di balik ini? Apakah jenengan ikut diajak membahas? Terima kasih semuanya bahwa agak aneh bin ajaib bahwa program ini seolah-olah akan menjadi jembatan. Bahkan menjadi jembatan, cuman siapa yang memiliki jembatan tersebut? Siapa akan mempergunakan atau akan mendapat manfaat dari jembatan tersebut? Semestinya ada suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik itu Perpres sekarang terkait dengan perubahan terhadap BPJS Kesehatan, itu kan jembatan hanya untuk sepihak, untuk menyelamatkan karena BPJS Kesehatan yang selama ini defisit, katanya. Karena kita juga belum tahu apakah benar atau tidak. Nah, kita percayalah bahwa itu defisit, dimungkinkan saja. Kenapa tidak? Nah, selama ini apa yang setiap regulasi yang diberikan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah untuk BPJS Kesehatan mengenai Perpres 39 ini, itu tentunya akan menjadi beban buat pengusaha. Kenapa? Semestinya regulasi itu dibuat harus menguntungkan kedua pihak, baik untuk si penerima manfaat ataupun yang mendapatkan yang memberikan manfaat. Pengusaha dapat apa dari situ? Nah, kalau si pesertanya mendapatkan manfaat, udah otomatis manfaatnya apa yang diberikan. Saya khawatir bahwa Perpres ini hanya untuk menyelamatkan agar BPJS tidak merugi atau defisit. Jadi motifnya lebih penyelamatan BPJS secara finansial. Nah, semestinya gini, bahwa kesehatan, bahwa pendidikan, bahwa itu transportasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kesehatan terutama tanggung jawab pemerintah, pendidikan juga pemerintah. Nah, seharusnya kalau ini mempunyai gejala untuk merugi atau defisit terhadap BPJS Kesehatan, mestinya jangan membebankan ke yang lain. Mana kehadiran negara terhadap itu? Gitu loh. Nah, saya jadi agak sedikit nyentil sedikit. Pemerintah punya program makan gratis. Biayanya nggak tanggung-tanggung, 400 triliun informasinya. Program pemerintah yang akan datang. Kenapa tidak mengcover itu dulu? Gitu loh kan, cover itu dulu. Kenapa yang jelas-jelas bahwa kesehatan itu penting, ya pemerintah harus segera hadir di situ. Jangan sampai untuk menyelamatkan ini jadi beban kepada dalam ini kepada pengusaha, kepada PBI atau kepada masyarakat lain yang tidak begitu banyak manfaatnya. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh kita di terhadap sektor dunia usaha untuk itu? Nyaris tidak ada. Gitu. Tidak ada.
Nyaris tidak ada. Apa manfaatnya? Gitu loh. Padahal iurannya itu luar biasa. 4%. Ya. 4% loh iurannya. Karyawan hanya 1% kan? Ya. Nah ini 4% yang diiurkan oleh pemberi kerja terhadap premi yang diberikan atau yang diiurkan untuk BPJS Kesehatan. Nah beban perusahaan itu kan tidak hanya kesehatan, bukan hanya BPJS Kesehatan, tapi ada juga ketenaga kerjaan. Ya. Nah ini juga kan itu terpisah itu terpisah, iurannya, ya? Dua hal terpisah. Penjabaran dari Undang-Undang 40 tentang SJRN dibagi dua lagi, satu untuk BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, dan dua itu biaya. Nah, kontribusi untuk perusahaan mana? Gitu, manfaatnya. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan itu benefit paling banyak untuk pekerja. Kami bersyukur, berterima kasih. Tapi paling tidak apa yang dapat diterima oleh pengusaha juga. Nah, misalnya di pemerintah di sini ada feedback juga pemerintah. Oke, kami akan memberikan ini, tapi kami juga akan bersubsidi terhadap pengusaha di bidang apa saja yang bisa diberikan oleh pengusaha terhadap yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha agar pemberian ini juga ada tick and give lah dari masing-masing. Kita memberikan bantuan atau membayar premi kepada BPJS untuk kesejahteraan pekerja, tapi untuk kami juga mesti ada. Karena semua yang diberikan itu baik itu namanya kesehatan maupun ketenagakerjaan itu juga biaya yang muncul. Nah kalau jadi biaya kan itu cost juga buat perusahaan. Dan beban iurannya lebih banyak lagi di pengusaha kan? Betul. Ya? Karena 4% untuk kesehatan. Tambah lagi BPJS Ketenagakerjaan 4,9% juga. Kan gede juga. Tambah lagi join pensiun. Nah, itu lebih tinggi lagi biayanya. Belum lagi nanti yang tapera ya. Belum lagi nanti muncul tapera lagi. Nah, muncul apa lagi? Nah, ini yang kami sedangkan kondisi perusahaan saat ini kan Pak Jokowi juga sudah bilang sedang tidak baik-baik saja ekonomi kita. Artinya kan kalau berbicara ekonomi tidak baik-baik saja, maka perusahaan juga baik-baik saja. Kan gitu loh. Mas, tapi dalam konteks Perpres terbaru tentang BPJS Kesehatan ini kan tidak ada kenaikan iuran di dalam aturan di Perpres itu. Nah, nanti kenaikan iuran kan oleh keputusan BPJS sendiri. Nah, ini gimana nanti? Ini yang kami khawatirkan. Saya ada kekhawatiran kalau ini ditentukan oleh BPJS, artinya kan kapan ini akan mengalami defisit, di situ akan dia menaikkan. Itu ada kekhawatiran. Apakah ada jaminan BPJS itu tidak naik? Nggak dijamin. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada BPJS, nanti dia akan berbicara, dia akan merugi, pasti akan naik lagi, kan gitu loh. Itu kan biaya lagi, Pak. Nah, ketiga bahwa ada kekhawatiran juga pada saat menaikkan biaya atau premi oleh BPJS Kesehatan tersebut tidak ada ikut campur atau tidak ada maksudnya peran serta atau pembahasannya. Betul, tidak ada peran serta ataupun FGD dengan stakeholder yang lain. Terutama dari pengusaha, berapa kemampuan kita, apa yang mesti diberikan gitu loh. Dalam perumusan pembahasan kenaikan iuran atau batasan iuran itu teman-teman pengusaha pernah diajak? Selama ini kita mengatur persaingan dibajak. Kita belum tahu nih. Kami sampai saat ini tidak mendengar seperti itu, ya. Tapi berharap ke depan karena ini kan tidak di Perpres tidak dicantumkan untuk kenaikan saat ini, tapi kalau diserahkan kepada BPJS, nanti kan bisa saja 6 bulanan, 3 bulanan, per triwulan atau per semester atau per tahun, nanti bisa menaikkan itu melihat kepada kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi kerugian di BPJS Kesehatan, maka di situ akan berbalik, akan dikenakan biaya. Ini yang kami khawatirkan di situ. Tetapi ya berharap BPJS Kesehatan itu mampu memanage keuangannya dengan baik. Kenapa sih mesti seperti gini gitu? Nah, ketiga bahwa kami juga melihat di BPJS Kesehatan juga banyak belum lama ini bahwa banyak ke rumah sakit yang antri masuk. Yang pasien masuk ke rumah sakit tanpa bisa dirawat karena rumah sakitnya penuh. Karena ini masalah kapasitas rumah sakit. Kapasitasnya. Nah gitu loh ya. Nah mestinya pemerintah juga di situ harus segera membuat sarana dan prasarananya yang lebih bagus untuk hal tersebut. Jangan ininya kenaikannya lebih tinggi tapi pasiennya sama saja gitu loh. Nggak ada perubahan di kapasitas. Nggak ada perubahan di kapasitasnya. Ini yang dikhawatirkan juga. Banyak
keluhan-keluhan dari karyawan ke kami juga bahwa Pak, kami masuk rumah sakit tapi nggak bisa dirawat, udah 2 hari dipulangkan, baru belum sembuh kan gitu kan, itu kan konyol juga gitu kan. Sekarang kadang-kadang terbatasi, udah baru 2 hari, 3 hari udah dipulangkan, udah masuk sini lagi, kan itu kan jadi masalah. Nah, artinya kan karena penuhnya kapasitas rumah sakitnya lebih kecil, gitu ya, sehingga pasiennya lebih banyak, akhirnya dipulangkan, padahal belum tentu sembuh, bener. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami. Ya, bukankah Apindo memiliki perwakilan dari sektor usaha kepada di dalam komposisi Dewan Pengawas BPJS? Nah, betul. Biasanya bahwa bisa dipakai untuk artikulasi keluhan kayak gini nggak, Mas? harapannya mungkin ya. Harapan kami bahwa memang betul Apindo itu atau dari pengusaha ada keterwakilan Dewan Pengawas baik di BPJS Kesehatan maupun di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, di dua-duanya kan ada perwakilan Apindo dari. Yang kami harapkan juga kepada Dewas itu mampu berperan juga menyampaikan kondisi-kondisi real perusahaan. Jadi jangan menjadikan batu sandungan gitu loh. Jangan jadi batu sandungan, harus ada peran-perannya. Kami berperan di sini bahwa ini harus di sini gitu loh. Bahwa kemampuan perusahaan ini mesti disampaikan, hal-hal yang terkecil pun harus disampaikan kepada Dewas. Saya khawatir, saya juga belum tahu karena saya juga belum pengalaman, belum pernah berbicara dengan Dewas apa fungsi dan perannya. Apakah Dewas itu mengawasi jalannya BPJS Ketenagakerjaan ataupun kesehatan dalam implementasinya atau termasuk dalam regulasi, gitu loh. Nah, kalau termasuk dalam pembuatan regulasi, ya mestinya ada sharing dengan hal yang lain ini loh. Sebelum dibawa ke sana ini yang harus disampaikan gitu. Muatan apa yang sekiranya perusahaan atau dunia usaha bisa terima gitu. Jangan melihat kenaikannya bebannya kecil cuma 1-2%, tapi kalau lihat kali 10.000 karyawan kali sekian bulan kali sekian tahun ya udah gede juga kan, gede juga gitu. Tapi penting nih, kapan-kapan kita undang nih salah satu atau beberapa dari Dewan Pengawas ya. Bagus. 2 BPJS itu ya, supaya paling tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Nurjaman terkait dengan apakah Dewas itu hanya ngawasi implementasi kebijakan atau ikut merumuskan kebijakan, kan begitu ya? Betul. Termasuk juga tarif ya? Tarif, gitu. Nah, apa yang diharapkan dari Mas Nurjaman? Kalau mereka itu pengennya seharusnya seperti apa? Tentunya setiap kebijakan yang ada berbau finansial itu mesti langsung terkena ke pengusaha. Nah, harus dipertimbangkan lebih dalam agar dunia usaha tidak menjerit. Kami sudah, kok sekarang naik lagi. Nah, perusahaan itu gini, begitu kami sampaikan regulasi yang baru, dia nggak pernah nggak baca mendalam. Begitu dibaca, ada kena apa lagi? Nih, itu pengusaha, Pak. Rata-rata pengusaha begitu. Begitu kami sampaikan, share ke teman-teman perusahaan, ini loh ada peraturan baru tadi. Ada yang dulu biaya nggak? Udah di situ mindsetnya. Pikirnya udah setiap regulasi ada biaya. Karena gini, udah pasti setiap regulasi yang dibuat itu adalah biaya kan itu loh. Konsekuensinya biaya kan itu loh. Kan tidak mungkin kita tidak bisa mengelak bahwa semua regulasi yang dibuat terhadap ketenagakerjaan ataupun kesehatan itu pasti membutuhkan biaya. Kapannya itu tinggal hitung waktu kan itu loh, kapannya gitu kan. Walaupun sekarang ini kan belum nggak kelihatan tentunya kan, tapi kan udah perintah. Misalkan udah BPJS, bisa lusa, bisa besok kan itu. Itu kan kewenangan besar. Diserahkan kepada BPJS. Kewenangan BPJS, nggak ada kewenangan Dewas, nggak ada kewenangan Apindo, nggak ada kan itu loh, Pak. Kalau diserahkan, tapi kalau perintahnya diserahkan kepada mekanisme dengan mengadakan sesuatu bla bla dan sebagainya, itu mungkin ada satu isu yang mesti bisa kita diskusikan. Tapi kalau dikatakan diserahkan kepada BPJS, ya bikin seenaknya saja bisa. Itu. Benar juga, karena kita juga harus memikirkan atau membuat saran baru terkait dengan kewenangan Dewas ya, Dewan Pengawas ya. Kan di situ ada unsur pekerja, ada unsur pemerintah, unsur pengusaha gitu kan. Kalau lihat dari kata Dewas, Dewan Pengawas, saya pikir itu hanya mengawasi implementasi terhadap regulasi yang dijalankan. Apakah BPJS Kesehatan menjalankan dengan baik atau enggak? Karena regulasi kan dibuat oleh
jajaran eksekutif ya. eksekutif kan gitu loh, itu yang tapi mudah-mudahan dengan diserahkannya ke BPJS ada kontribusi Dewas untuk untuk berbicara banyak di situ. Paling tidak sebagai semacam komisaris lah di perusahaan kan ya. Tapi juga kan tidak hanya Dewas. Di BPJS juga ada direksi di BPJS ya. Di DJS ada direksi. Nah, ada dari pengusaha. Nah, mungkin di situ juga bisa berbicara. Jadi saya berharap baik mewakili pribadi ataupun mewakili dunia usaha, walaupun saya bukan pengusaha. Saya itu pengusaha yang bisa di PHK, Pak. Pengusaha tapi bisa di PHK gitu loh, Pak, gitu, Pak. Gitu. Satu sudah di PHK. Nah, tapi saya itu hanya ngurusin pengusaha gitu loh, Pak. Di DKI Jakarta gitu loh. Membantu mengurusin gitu. Bukan ngurusin bagaimana perusahaan itu biar settle, tapi biar perusahaan semua bisa berjalan dengan baik gitu aja lah. Secara iklimnya. Tapi kalau internal perusahaan ya sudah masing-masing. Kita hanya mengurusin bagaimana iklim usaha di DKI Jakarta khususnya bisa smooth, bisa berjalan dengan baik, bisa melangsungkan perusahaan, bisa melangsungkan pekerjaan, itu judulnya gitu kan. Buat apa kita percuma punya jadi pengusaha tapi nggak ada pekerja kan, itu juga. Kan saya sering sampaikan kepada para pekerja juga, buat apa jadi pekerja dengan baik. Kita pinter, kita punya skill tapi nggak ada perusahaan, ya pengangguran namanya kan, itu kan. Kayak dua sisi mata uang, dua sisi mata uang dan pekerja ya kan. Betul. Jadi harus benar-benar sini. Nah, sekarang ini kita sedang menjalin hal itu dengan pekerja, dengan berbagai serikat pekerja, kita menjalin agar kondusif iklim usaha di DKI Jakarta gitu loh. Mas Nenjaman, satu lagi. Bagaimana menurut jenengan dengan Perpres 39 ini, Perpres terbaru soal BPJS ini di mata para pekerja? Dari sudut pandang jenengan gimana, Mas? Mereka akan dengan senang hati menerima atau mungkin masih... Kalau dia ada pekerja tentu mereka menerima. Ya, tentunya gitu, karena kan manfaatnya ada. Ini kan perubahan perbedaan kelas rawat menjadi satu kelas dengan namanya KRIS, itu kelas rawat inap standar yang menghilangkan kelas 1, 2, 3 gitu. Dulunya kan ini, Pak. Dulunya yang sependek pengetahuan saya bahwa kenapa dulu ada kelas 2 dan kelas 3? Karena dulu premi yang tertinggi itu untuk masuk ke kelas 1 itu harus premi upahnya antara 5 juta. UMP DKI Jakarta saat itu kan 3,6, 3,7 something ya. Masih something gitu. Begitu dia UMP-nya 3,6, basic untuk pengusaha, untuk BPJS itu kan 3,6 atau 4 juta. Selama belum sampai ke titik upahnya 5 juta, maka dia punya kelasnya kelas 2. Kalau karyawan itu upahnya di atas 5 juta, pasti kelas 1. Nah, tetapi sekarang kan berjalannya waktu, UMP kita naik. Terus setiap tahun. Sampai sekarang udah 5, sekian ya UMP-nya. Mau tidak mau dasar premi untuk BPJS adalah UMP. UMP sekarang udah 5 juta. Nah, mau kamu jadi kelas 1 semuanya. Jadi tidak bisa lagi mau jadi kelas 2 atau bukan nggak bisa lagi, tetap di KRIS itu. Tapi di DKI aja ini bisa applicable gitu. Bisa, DKI bisa applicable. Tapi di tempat lain yang UMP-nya masih di bawah 3, di bawah 3,5. Nah, itu ketolong. Jadi ke KRIS jadi ketolong. Jadi ada standar. Jadi ada satu. Jadi plat lah sekarang sama-sama untuk menolong itu gitu. Jadi untuk pegawai sih relatif tidak ada masalah. Untuk Jabodetabek sih ini udah sampai. Tapi untuk daerah Jawa Barat, pinggir ke sana, Garut, Majalengka ke sana masih upahnya masih di bawah angka 5 juta, masih 2,8, 2,2, masuk Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi ke pinggir-pinggir sana. Itu kan masih di kelas 2 semuanya jatuhnya gitu kan. Tapi dengan munculnya Perpres 39 ini, itu kan jadi strata semuanya. Strata semuanya. Nah, ini yang kekhawatiran saya dengan munculnya ada dibikin kelas standar, ini kan jadi naik B yang di kelas 2. Udah dipastikan. Bukan terjadi turun. Ngecas di sini kan jadi sama. Itu kan itu saya ada di situ kekhawatirannya. Begitu ini jadi rata semuanya, ini kan jadi banting biaya. Siapa yang begitu BPJS ngomong kami defisit. Begitu mau defisit, yuk kan udah dikasih peran tanggung jawab untuk memperbaiki ini, termasuk kepada keuangannya kan itu loh. Nah, akhirnya kan dia naik. Siapa yang punya beban? Nah itu repot lagi kan, Pak.
Kena lagi pengusaha ya. Kena lagi pengusaha, Padahal pasti kena lagi. situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi Betul, dia menghadapi betul. beban lebih besar. Iya. Sedangkan BPJS kan menjadi wajib. Tanpa masuk BPJS malah kita jadi salah. Gitu loh. Ya, ya menarik nih. Gitu loh. Ya, rekan-rekan, inilah salah satu masukan yang penting dari sektor dunia usaha. Ya. Walaupun perubahan ini tampaknya hanya mengubah kelas, tapi Ya. ini bisa menjadi dasar Dampaknya nanti akan berubah. untuk berubah di Kecuali kalau ada struktur iuran. pemerintah mengeluarkan anggaran untuk perubahan ini dari sini ditanggung oleh pemerintah. Lain sebagian, hal, ya. sebagian. Tapi kalau hanya dibikin standar, dibikin standar, lalu mungkin Jakarta udah aman. Tapi untuk daerah lain, Ya. lain akan naik kan biaya kan tentu. Apakah dimungkinkan jadi ke bawah? Jakarta marah. Yang Ya. udah ke satu turunkan, jadi marah lagi kan itu loh. Gitu loh. Iya ya, jadi polemiknya masih Iya, panjang masih ini. masih panjang. Nah, kami berharap ada peran Dewas di kesehatan. Di situ kita kan ada teman kita, sahabat kita di Dewas Kesehatan itu mempunyai bisa Ya. berperan di situ. Ya. Gitu loh. Nanti kita undang lah kawan-kawan Ya, Dewan betul, Dewas. BPJS Kesehatan ya. Ada Iya. siapa? Mas Adit, Ibu Winda. Di Mas Adit, Mas Suban itu di ketenagakerjaan. Oh, tenaga kerjaan Tapi ya. di kesehatan Bu Ip, Bu Istida. tidak Ya, ya, sama ya, ya. Bu Ida. Betul, Nah, Bu itu. Ida. Itu bisa kalau bisa ya kami berharap lah kepada beliau-beliau ini supaya ada peran juga lah. Ya. Berperan benar-benar untuk menguasai hal tersebut. Jangan sampai yang udah bagus di sini jadi turun. Yang kena kan perusahaan juga, Pak, nantinya. Ya, ya. Waduh, kami diturunkan. Yang salah kan disalahkan HRD-nya lagi gitu loh, Pak. Kami udah bayar mahal tapi masih begini gitu loh. Nah, itu masalah. Gitu. Ya, rekan-rekan bisa dengar sendiri nih keluhan dunia usaha ya terkait dengan volatilitas kebijakan gitu. Iya. Kebijakan yang selalu relatif lebih banyak berubah-ubah untuk menyelamatkan lembaga Ya, negara yang kalau lain. kenapa saya bilang ini belum ada pembicaraan, sifatnya perpres, Pak. Iya, sifatnya masih perpres. Perpres. Kalau perpres kan pasti ya kewenangannya di Pak Presiden. Kecuali kalau berbicara undang-undang, mungkin ada kontribusi dari yang lain. Dari stakeholder bisa berbicara. Kalau berbicara undang-undang atau mungkin kalau di PMD-nya Perda atau berbicaranya mungkin PP, mungkin ada kontribusi. Kalau udah perpres kan itu di kewenangan Presiden. Iya. Tidak mungkin ada berbicara dengan lain. Kan itu. Tapi kita bisa bertanya dong, Pak Presiden, siapa membisikin Bapak untuk membuat perpres pembaharuan ini? Nah, kan gitu Yang dong. jelas kan bukan Presiden. Mas, di closing note, kira-kira Mas Nurjaman pengen sampaikan apa kepada audiens kita, terutama juga kepada Dewas ya. Tadi kita undang teman-teman Dewas. Satu, kita berharap kepada pemerintah dalam membuat regulasi itu coba dipikirkan, dimatangkan dengan siapa yang berdampak terhadap regulasi tersebut. Yang punya dampak terhadap regulasi tersebut. Yang kedua, kepada teman-teman sahabat kita di Dewas, ada peran yang lebih menonjol bagaimana keterlibatan pengusaha di situ agar tidak menjadi tanda tanya besar. Setiap munculnya regulasi, para pengusaha bertanya, ada biaya apa lagi yang muncul? Nah, itu untuk menghilangkan itu, Tidak seolah-olah bahwa pengusahaan itu menjadi peras saja, kan itu loh. Dikit-dikit biaya ini kan itu loh. Walaupun sedikit. Nah, yang ketiga, bagi teman-teman ya bekerja yang sudah menerima manfaat ini, mari kita tingkatkan produktivitas agar kita tetap bisa menjalankan usaha dan teman-teman bisa bekerja agar perpres ini atau kebijakan pemerintah ini menjadi manfaat untuk semuanya. Itu kira-kira itulah. Thank you Mas Nurjaman, itu kata kunci yang bagus banget ya. Memang harapan kita besar kepada pemerintah dalam rangka menerbitkan regulasi benar-benar diukur dampaknya baik kepada pekerja ataupun ke pengusaha ya. Dan di sisi lain kita juga berharap teman-teman dari yang mewakili unsur-unsur pekerja dan unsur pengusaha yang berada di posisi Dewan Pengawas, mohonlah untuk turun tangan, tidak hanya mengawasi implementasi, tapi juga melakukan kontribusi lebih serius terkait dengan perumusan kebijakan supaya jangan menjadi beban bagi dunia usaha, beban tambahan yang mungkin bisa dialihkan dalam urusan yang berbeda gitu.
Gitu teman-teman ya, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam. Matur nuwun, Mas. Oke, sama-sama, selamat sore. Oke. Ini luar biasa tokoh saat ini.